Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi sama Bu Chantri di Bimbingan Konseling. Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kejujuran. Nah, sebelumnya Bu Chantri mau menceritakan nih kisah nyata ya teman-teman. Ini pada zaman tabi'in. Jadi buah dari kejujuran Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang qadhi. Qadhi itu hakim ya pada zaman dulu. Lalu Syekh Shalih Abdul Qasim Al-Khazzaz Al-Baghdadi menuturkan, aku mendengar Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad Al-Bazzaz Al-Ansori bercerita, aku pernah tinggal di Mekah, semoga Allah menjaganya. Pada suatu hari, aku ditimpa kelaparan yang sangat. Aku tidak memiliki apapun untuk melawan rasa lapar. Lalu, aku menemukan sebuah kantong sutra yang terikat dengan tali dan kain sutra pula. Aku mengambilnya dan membawanya pulang ke rumah. Aku membukanya dan ternyata isinya adalah sebuah kalung mutiara yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku keluar dan mendengar ada seseorang yang telah berusia lanjut mencari kalung itu. Dia membawa kantong berisi uang 500 dinar. 500 dinar itu emas ya teman-teman, jadi 500 emas. Ia berkata, ini adalah hadiah bagi siapa saja yang mengembalikan kantongku yang berisi mutiara. Aku membatin, aku sedang butuh dan lapar. Aku akan mengambil dinar tersebut dan memanfaatkannya. Aku akan mengembalikan kantong berisi mutiara ini kepadanya. Jadi dia pengen tukar, dia pengen balikin kantong mutiaranya, lalu dia akan dapat emasnya. Lalu aku berkata kepadanya, kemarilah bersamaku. Lalu aku membawanya ke rumahku. Ia menyampaikan kepadaku ciri-ciri kantong itu, tali pengikatnya, dan mutiara yang ada di dalamnya. Maka aku mengeluarkan kantong itu dan mengembalikan padanya. Karena dia yang sebutin ciri-cirinya benar, warnanya, semuanya benar teman-teman. Lalu ia menyerahkan 500 dinar kepadaku. Tapi aku tidak mau mengambilnya. Aku berkata, aku harus mengembalikan kepadamu dan tidak akan mengambil upah. Ia berkata kepadaku, kamu harus menerimanya. Ia terus mendesakku, tapi tetap aja si qadhi ini menolaknya. Maka ia pun meninggalkanku dan pergi. Jadi tadinya dia pengen ngambil hadiahnya kan ya teman-teman, hadiah dinarnya, tapi karena kebaikan hatinya dia nggak mau, dia menolak karena menurutnya itu adalah hak si bapak itu. Selanjutnya si Muhammad Al-Bazzaz ini pergi meninggalkan kota Mekah. Dia mengarungi lautan. Tiba-tiba perahunya pecah teman-teman dan penumpangnya tenggelam. Harta mereka semuanya musnah. Nah, tapi dia selamat karena berpegangan pada pecahan kayu perahu tersebut. Lalu dia terombang-ambing di lautan untuk beberapa waktu tanpa tahu kemana akan membawaku airnya. Aku terdampar di sebuah pulau yang ada penduduknya, katanya. Aku singgah di sebuah masjid. Orang-orang mendengarkanku membaca Al-Quran. Semua orang yang tinggal di pulau tersebut mendatangiku dan berkata, ajarilah aku membaca Al-Quran. Maka aku pun mendapatkan banyak harta dari mereka. Jadi karena dia ngajarin penduduk sekitar pulau itu, penduduk di pulau itu baca Al-Quran, maka dia mendapatkan rezeki karena dia mengajarinya gitu. Jadi kayak diberikan makanan. Dia ketika datang, muridnya membawakan makanan buat dia, membawakan beras dan lain-lain. Lalu di masjid itu
aku melihat beberapa lembar kertas mushaf. Mushaf itu adalah kitab ya teman-teman, buku. Aku pun mengambil dan membacanya. Orang-orang bertanya kepadaku, apakah Anda bisa menulis? Ya, jawabku. Mereka berkata, ajarilah kami menulis gitu. Maka mereka datang bawa anak-anaknya, baik yang masih kecil ataupun para pemudanya yang sudah agak besar. Lalu dia pun mengajari mereka menulis. Lalu dari situ dia mendapatkan imbalan harta yang berlimpah karena dia mengajari. Setelah itu mereka berkata kepadaku, di sini ada seorang anak perempuan yatim, ia memiliki banyak harta dan aku ingin Anda menikahinya. Lalu aku menolak, namun mereka berkata, ini harus. Mereka terus memaksaku dan akhirnya aku pun mengiyakannya. Ketika mereka membawanya kepadaku, mataku terbelalak melihatnya. Terbelalak itu melotot gitu. Ya, aku melihat sebuah kalung tergantung di lehernya. Aku terpaku memandanginya. Mereka berkata, wahai Syekh, Anda telah mematahkan hati wanita yatim ini dengan pandanganmu kepada kalung itu. Mengapa Anda memandangnya seperti itu? Lalu aku pun menceritakan kisah kalung mutiara yang pernah kutemukan dulu kepada mereka. Lalu mereka pun terperanjat sembari mengucapkan takbir dan tahlil hingga terdengar oleh seluruh penduduk pulau. Aku bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, Syekh yang memiliki kalung itu adalah ayah dari wanita ini. Jadi ternyata wanita itu adalah anak dari Syekh yang ketemu sama si Kodi ini di Mekah waktu itu, waktu si Kodi ini kelaparan teman-teman. Yang kehilangan kalung itu adalah siapa? Yang kehilangan kalung itu adalah bapaknya si perempuan ini. Lalu makanya penduduk pulau kaget, bertakbir dan bertahlil. Ya, hingga mereka terdengar oleh seluruh penduduk pulau takbirnya. Aku bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, Syekh yang memiliki kalung itu adalah ayah dari wanita ini. Ia pernah mengatakan, aku belum pernah menemukan seorang muslim sejati di dunia ini selain orang yang telah mengembalikan kalungku ini kepadaku. Lalu ia berdoa kepada Allah, ya Allah, kumpulkanlah ia denganku sehingga aku dapat menikahkannya dengan putriku. Dan sekarang hal itu terwujud. Nah, ternyata itu adalah doa dari seorang bapak-bapak itu. Akhirnya si Kodi itu tinggal di pulau itu dan dikaruniai 2 orang anak. Setelah wanita itu wafat, dia mewarisi kalung tersebut bersama anak-anaknya. Lalu anaknya pun wafat, sehingga kalung itu menjadi miliknya. Dia menjualnya seharga 100.000 dinar. Oh, banyak banget ya. Harta yang kalian lihat bersamaku ini adalah sisa-sisa dari harta tersebut. Ya, jadi teman-teman, karena dia sudah jujur, ya, sudah mengembalikan barang temuannya kepada pemiliknya, maka Allah mengembalikannya berkali-kali lipat teman-teman, bahkan beserta bonus-bonusnya. Ya nggak teman-teman ya. Jadi dia malah mendapatkan harta, lalu dinikahi oleh anak-anaknya orang tersebut dan lain-lain. Ya, jadi kalau misalnya kita jujur ya, mungkin sekarang tidak terlihat apa dampaknya, tapi nanti karena kita jujur, kita adalah orang baik, maka keberkahan ya akan datang nanti kepada kita teman-teman ya, karena kita selalu mengamalkan jujur seperti itu. Nah teman-teman, sekarang Bu Chandra mau kasih tahu nih, ternyata ada pola pembentukan karakter. Jadi kalau misalnya kamu menanamkan hidup jujur di dalam diri kamu, itu bisa loh jadi sifat kamu, jadi karakter kamu. Bahkan sebaliknya, kalau misalnya kamu tidak jujur, suka bohong, itu juga bisa jadi karakter kamu. Kalau ya, ini gini caranya. Jadi ini menurut penelitiannya teman-teman, misalnya suatu perilakunya jujur, lalu sering dilakukan setiap hari, jujur selama 66 hari, kira-kira 2 bulan ya teman-teman, 2 bulan lebih.
karena kamu selalu jujur. Jadi nanti itu akan jadi kebiasaan, jadi mindset ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak jujur, kamu akan gelisah ya, kamu akan aduh kok nggak jujur sih gitu. Lalu nanti akan menjadi karakter atau sifat kamu seterusnya sampai kamu besar gitu. Jadi nanti kalau kamu nggak jujur, kamu akan merasakan kegelisahan dan lain-lain. Bahkan sebaliknya, kalau misalnya kamu berperilaku tidak baik, misalnya suka berbohong, lalu setiap hari bohong terus diulang-ulang, bisa jadi tuh jadi kebiasaan kamu, jadi mindset kamu ya, harus berbohong ya. Jadi habis itu berbohongnya jadi karakter kamu, setiap hari kamu jadi suka bohong terus sampai kamu besar. Nah, nggak mau ya kita perilaku jelek bisa menjadi karakter kita. Maka dari itu biasakan mulai hari ini ya, berperilaku baik, berperilaku jujur, supaya nanti kamu seterusnya sampai kamu besar, kamu akan selalu menjadi orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Seperti siapa? Seperti Nabi kita ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang apa? Yang diberi gelar apa gelarnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Al-Amin, yang dapat dipercaya. Nah, sekarang kita harus tahu nih, kenapa sih kita harus hidup jujur? Nah, yang pertama, jujur itu adalah akhlak seorang muslim, perilakunya muslim. Itu adalah perilaku yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dulu Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi, teman-teman ya, masyarakat kota Makkah itu sudah menjulukinya sebagai apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur ya gitu. Nah, karena Rasulullah mencontohkannya seperti itu, kita pun juga harus mengikutinya ya, karena itu adalah akhlak yang baik ya. Yang kedua, berbohong itu bukanlah sifat seorang muslim ya, bahkan itu adalah sifat orang yang munafik ya. Orang munafik itu tempatnya di mana, teman-teman? Di neraka. Orang munafik itu cirinya ada 3, ada yang tahu nggak? Ketika berbicara dia dusta ya, jadi dia suka bohong. Ketika dia berjanji dia ingkar, lalu kalau dia dipercaya dia berkhianat. Nah, itu adalah ciri orang munafik. Semoga kita bukan termasuk orang-orang itu ya, teman-teman. Nah, yang ketiga sudah dicontohkan Rasulullah yang tadi Bu Chandra bilang ya. Karena itu kita harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut penelitian juga, teman-teman, ternyata orang yang jujur itu bahagia dan sehat, teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak tertekan, tidak gelisah. Kalau orang yang bohong, dia pasti punya kegelisahan dalam hatinya. Duh, kenapa tadi aku bohong ya? Dan kalau bohong itu seperti bola salju, teman-teman. Jadi awalnya kecil, bohongnya sedikit, terus besok ada yang nanya lagi, jadi bohongnya tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar ya gitu ya, seperti bola salju sedang menggelinding gitu. Dan pasti hidupnya tidak bahagia karena dia apa? Gelisah, tidak ada keberkahan dalam hidupnya ya. Tapi kalau orang yang jujur ya, karena dia tidak punya beban, karena dia mengatakan apa adanya, maka dia apa? Selalu bahagia dalam hidupnya. Dan kebahagiaan itu bisa membuat apa? Badan kita juga sehat ya, seperti itu. Nah, ini dampak kalau orang yang nggak jujur ya. Kalau nggak jujur, yang pertama bisa dia berbohong terus menerus ya, sampai besar, teman-teman, jadi karakter yang tadi Bu Chandra bilang ya, bahkan sampai dia dewasa. Bisa juga entah ketika dia dewasa dia mempunyai jabatan, dia korupsi, nah mengambil hak orang lain. Nah, itu bahaya, teman-teman ya. Atau yang ketiga, bisa juga dia menyalahgunakan kekuasaannya. Misalnya dia mendapatkan jabatan yang baik, memiliki kekuasaan, tapi karena dia dari kecil tidak jujur ya, jadi ketika sudah besar dia nyaman-nyaman saja menyalahgunakan kekuasaannya, digunakan untuk hal yang tidak baik atau kepentingan dirinya sendiri ya, supaya dia menjadi kaya,
dan lain-lain. Nah itu parah banget ya teman-teman ya. Mungkin di dunia nggak kelihatan hukumannya dari Allah, tapi nanti di akhirat ya teman-teman ya, di akhirat pasti Allah akan menghukumnya dengan adil teman-teman. Karena kita hidup di dunia itu nggak terus menerus ya teman-teman. Ada nggak orang yang hidupnya abadi? Nggak ada, pasti nanti akan kembali ke Allah, kembali ke akhirat. Jadi apa, gunakan kehidupan kita ini dengan melakukan hal-hal yang baik ya, supaya nanti ketika kita di hari akhir ya, di hari akhir nanti kita memiliki amal dan bekal yang cukup. Nah, ini dia manfaat hidup jujur. Pertama, hidup terasa tentram, tidak ada beban. Tadi yang Bu Chantri bilang ya, hidupnya nyaman ya, karena tidak bohong, menyatakan apa adanya. Yang kedua, tentunya dia akan disayangi sama Allah karena dia sudah mencontoh Nabi Muhammad SAW dengan selalu berkata jujur, hidup jujur. Lalu yang ketiga, orang lain juga akan mudah percaya sama kamu ya, karena kamu nggak pernah bohong ya. Apapun yang kamu katakan akan dipercaya sama orang lain. Lalu mudah mendapatkan pertolongan orang lain karena kamu anak yang jujur ya, tidak pernah berbohong. Lalu dihargai sama orang lain. Lalu banyak teman-teman dan orang sekitar yang selalu mendukung apa yang kita kerjakan karena kita berakhlak baik. Dan yang terakhir, sebagai tiket kita teman-teman untuk masuk ke dalam surga, karena ya kejujuran itu termasuk akhlak yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berani jujur itu hebat ya. Jadi awali dirimu dengan kejujuran. Nah teman-teman, sekian dulu video dari Bu Chantri. Kalau misalnya ada pertanyaan dicatat ya, lalu kita bahas nanti di Zoom meeting berikutnya ya. Oke teman-teman, kita tutup dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.